Halo guys, balik lagi di YouTube channel gua Vespa Cak. Kali ini gua mau review pemakaian selama gua beli Vespa nih. Udah beberapa bulan ya. Dari bulan 10 tahun lalu berarti ya kisaran hampir berapa tuh? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 8 bulan, 9 bulan. 9 bulan gue keluh kesah pakai Vespa. Kenapa juga gue beli Vespa, padahal Vespa tuh mahal ya dibandingin dari motor-motor Jepang yang lainnya ya kan. Oke, jadi kita lanjut keluh kesah aja. Jadi kalau keluh kesah sih menurut gue pertama itu kalau menurut gue sih Vespa tuh boros kali ya. Boros juga dibandingin sama metik-metik Jepang. Sama untuk servis, itu servis mahal. Terus kayak spare part juga mahal. Kayak ya kalau bawaan sih ya standar lah ya. Mungkin kalau yang kayak modifan yang bermerek ya itu mungkin mahal lah, teman-teman juga pada tahu. Ya cuman kenapa gue milih ini Vespa ya karena gue suka aja sih, karena klasik gitu ya, lebih ke klasik dibandingin sama motor-motor Jepang yang lainnya gitu. Walaupun dari segi harga kan jauh lebih mahal kan dibandingin sama yang Jepang. Gua pertama beli ini aja dulu itu kisaran 53. Entah sekarang berapa, mungkin hampir 60 kali ya sekarang ya, di OTR Jakarta atau OTR kota lainnya. Terakhir gue lihat sih hampir 57 dah, 57an yang Sprint S nya. Dan Sprint S terbaru tuh udah banyak perubahan. Kalau gue lihat dari sisi list body aja, itu yang baru dia udah bawaan hitam kayak gini nih, dan pokoknya list hitam itu list yang chrome itu sama dia di model terbaru saat ini tuh udah dibikin sporty sama dia, dihitemin gitu. Jadi ya wajar sih kayaknya agak lebih up harganya sama dia. Terus kenapa Vespa tuh ya menurut gue harganya mahal dibandingin sama metik-metik Jepang gitu. Padahal tuh Vespa kayak dari sisi speedometernya aja coba, dia kayak masih manual gitu loh, belum digital kayak yang Jepang punya pada saat ini. Tuh kayak dari sisi ini bensin aja dia masih standar gitu loh. Beda sama Jepangan kan. Jepangan sekarang udah serba digital. Terus di satu sisi kayak kunci. Jepang saat ini aja kunci itu udah keyless kan, udah kayak mobil, dia nggak pakai kunci, tapi dia saat ini masih pakai kunci. Dan untungnya sih dia udah nggak pakai di ini sih, yang di jok kuncinya, jadi dia langsung bawaan dari, ada pencetan dari sini sih, aman. Untuk book juga ya lumayan sih kalau book mah. Buat harian enak guys. Nah kalau untuk harian sih untuk harian ya ini sih jarang gue pakai, jujur ya, ini jarang gue pakai buat harian karena kalau buat gue sayang. Tapi kalau untuk gue kayak posisi berkendara gitu ya, enak sih ini, kayak pas banget dari tangan ke stang gitu, posisi duduk ini enak banget. Kalau lu nggak macem-macemin ya, kayak joknya lu ganti single seat gitu, kayak buat harian sih masih enak-enak aja sebenarnya. Apalagi kayak ke mesin gitu, buat harian mah masih aman lah, nggak boros-boros banget, standar. Banyak
Nah, kalau buat nyelip-nyelip tuh tergantung ya, tergantung temen-temen. Contoh nih kayak gue nih, gue kayak pakai tambahan hand grip kayak gini, ya agak lebih susah sih sebenarnya. Jadi kayak mesti hati-hati ya kan, takut nyenggol mobil orang gitu. Terus kayak apa lagi ya? Oh, gue yang paling suka nih sama Vespa. Dulu kan gue juga sempat punya Vespa juga kan, Vespa S. Itu tahun 2014 lah. Itu tuh dulu mesinnya tuh masih 3V, 2V gitu. Beda sama sekarang kan udah iGate. Nah, yang membedakan sih kalau yang gue rasain dulu tuh kalau gue make 3V atau 2V, dulu tuh Vespa gue pasti dia geledek di CVT-nya. Di CVT sini tuh kayak motor Jepangan, kayak kalau digas kayak geledek, kayak ada geledeknya gitu kalau mau jalan. Nah itu katanya sih disebabin sama ampas koplingnya. Jadi tuh kalau zaman dulu tuh kalau nggak salah ya, gue sih belum sempet kayak ngebubut. Kalau bahasa bengkel tuh, lu kalau nggak mau ganti kampas koplingnya lu bubut aja gitu di tukang bubut gitu. Nah dulu tuh gue mau bubut tapi nggak sempet ya. Jadi ada teman gue, dia punya mangkokan sprint ya, jadi gue ganti aja di mangkok itu gue kampas koplingnya. Kalau ini gede nggak? Nah kalau untuk saat ini dia udah nggak geredek karena dia kayaknya transformasi ya ke mesin iGate. Jadi tuh ya lebih halus sih, lebih halus. Dan kalau tingkat keborosan bensin sih sebenarnya nggak tahu deh ngaruh apa enggak ke sini. Tapi sama ini sih gue aman-aman aja sih, nggak ada gerdekan, ya aman lah. Pokoknya semenjak transformasi ke iGate tuh ya mesin jadi lebih enak aja sih. Sama Vespa tuh apa ya, keunggulannya lebih ke Gaya kali ya. gaya. Iya bisa jadi sih ke ini sih, apa sih namanya, apa sih kalau zaman dulu tuh culture ya, apa sih bahasanya, Vespa ya itulah pokoknya tuh. Vespa tuh terkenali dari dulu kan jam klasik gitu loh, yang suka klasik. Dan juga kan Vespa makin kesini tuh makin mahal ya. Kalau buat investasi sih kayaknya bisa iya bisa enggak sih sebenarnya. Mungkin kalau Vespa yang apa klasik yang 2 tak tuh mungkin bisa itu dibuat apa investasi. Tapi ini kok ini juga sebenarnya bisa sih. Secondnya pun sekarang juga lagi up harganya. Pokoknya hampir rata-rata Vespa deh akhir-akhir tahun ini tuh enggak, belakangan 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang tuh harganya lagi up. Lagi digoreng lah ibaratnya ya, bahasa ini lagi digoreng. Perawatannya pakai apa itu, Bang? Nah untuk perawatan sih kebetulan gue belum servis nih, karena kan ini gue kilometer juga belum 1000 ya, jadi gue belum ada servis. Paling ya kalau servis tuh standar harga servis ya paling kisaran 300.000 sampai 500.000 lah. Jadi kalau buat temen-temen yang beli Vespa cuma buat gaya gitu, kayak cuma ingin aja tuh, menurut gue sih jangan. Kalau gue saranin lebih baik kayak lu beli Jepangan aja lah, kayak buat harian. Gue pun harian gue nggak pakai ini, gue pakai motor gue satu lagi. Karena ini emang ya sayang sih menurut gue takut lecet doang sebenarnya. Gimana beli apa kagak nih buat teman-teman yang lain? Jadi kalau saran gue sih buat temen-temen yang lain ya balik ke pribadi masing-masing sih ya. Kalau emang kebutuhan atau cuma buat gaya-gaya sih menurut gue jangan. Kayak mending lu beli Jepangan aja lah menurut gue. Nah, kalau buat dari ntar sayang. Iya kalau buat kalian sayang. Ya tergantung temen-temen deh gimana menyesuaikan aja. Kalau gue sih jujur emang gue suka model klasik ya, jadi gue milih Vespa sih. Karena menurut gue tuh motor Jepang yang saat ini nggak ada model-model klasik gitu. Jadi gue lebih suka yang kayak klasik-klasik gimana gitu. Jadi beli buat konten doang ini, Mas.
Itu salah satu juga sih sebenarnya. Enggak, emang gue sebelumnya gue pakai Vespa, jadi terus gue kayak pengen ada motor baru lagi. Ya udah apa ya udahlah Vespa lagi aja gitu. Nah, kebetulan ya ini dulu kan gue sebelumnya pakai S ya kan, S150. Nah sekarang S150 itu udah nggak ada. Sekarang dibikin 125 semua. LX dulu tuh LX masih ada 150, S masih ada 150. Ya Sprint emang 150 sih dari dulu. Jadi itu nggak keinginan buat modif lagi nggak bang? oh itu pasti ada. Jadi nanti apa yang belum ya? Oh ini footstep nanti gue mau modif. Terus masih ada sih, masih banyak. Mungkin CVT sih kayaknya nanti dalaman CVT gue modif kayaknya. Gue bakal ganti-ganti lah roller atau apa. Karena kemarin gue sibuk banget ya, gue nyampe nggak bantuin temen gue kerja nih. Gue tinggal kerjaan. Terus ini bang, apa namanya konten berikutnya enaknya apa ini? Apa yang enak ya? Nanya teman-teman aja kali. Nah boleh deh tanya teman-teman. Oh iya satu lagi lupa, pemenang giveaway kemarin siapa ya? Gue lupa namanya. Coba lihat HP lu. Lu bawa HP gak? Nggak ada sinyal. Ya iya nggak ada sinyal ya, lupa gue. Pokoknya buat pemenang giveaway nanti yang udah komen bang siapa ya gue lupa namanya, nanti jangan lupa DM ke IG gue ya, alamat lu nanti gue kirimin merchandise dari Vespa Concept buat lo. Kalau nggak nanti gue replay komen lu deh. GB-nya apa nih? iPhone yang kemarin ya? Beda dong. Giveaway-nya itu baju merchandise dari Vespa Concept, nanti gue kirimin. Apalagi nih? Kameramen ada tanya-tanya. Penasaran sih sebenarnya, pengen beli juga tapi buat apa gitu ya? Buat harian, apa buat beli beras, beli minyak ke Madura juga bisa. Udah buat touring belum ini motor? Oh iya, ini belum gue pakai buat kemarin sih, rencana tuh mau orang kantor mau ada touring ke Sukabumi, tapi gue nggak bisa, kendala waktu juga. Nanti next time gue bakal bikin vlog deh, konten touring. Itu sih. Semoga sih ya Buat teman-teman awet-awet dah. ini ya. Dari 1 sampai 5, poin berapa nih Vespa mau begini? Coba nih tambahin apa lagi nih. Gue sih kalau gue pengennya CVT sih, nanti gue paling ganti roller lah gue ganti. Kalau buat apa sih namanya, buat footstep ya paling footstep sih buat boncengan ya, karena kameramen gue boncengin kagak betahan dia anjir. Ini kalau belum ada footstepnya tuh pusing banget. Ngangkang banget. Nggak enak tuh. Padahal motor mahal tapi buat goncengannya murah. Susah. Ini kayaknya emang dimodif buat boncengan sama cewek ini mah. Dah, Jual nggak nih Vespa? janganlah. Ini nggak bakal gue jual sih kayaknya. Belum lunas ya? Belum lunas aja. Masih setahun lagi. Tapi enggak lah, ini nggak bakal gue jual. Ya emang gue dari awal pengen punya Vespa lagi. Jadi Nyari juga ini ya. Bisa dicariin ya sama lu ya? kenapa? Kalau yang mau nyari Vespa second bisa. Iya bisa tuh. Nanti gue ada nanti gue bakal bikin Vespa Cak second. Nanti gue bakal jualan Vespa. Kalau mau beli Vespa. Nanti pokoknya sama gue Vespa, gue mah tipis-tipis aja pokoknya. Pedagang semua masuk ke gue ntar nggak apa-apa. Yang penting gue tipis-tipis aja, yang penting jalan. Vespa Cak second. Ya jadi itu aja kali ya. Gimana dulu kesimpulan? Oh iya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sih Kesimpulan perawatan dulu enak nggak ini? kalau perawatan ya, perawatan tuh sebenarnya tergantung ke pemakai sih. Kalau lu cuma buat harian, lu nggak neko-neko, lu standar ting-ting aja, itu perawatan sih aman-aman aja, oke. Paling cuma kayak ganti oli, servis rutin aja lah. Kecuali lu kayak lu udah main mesin, nah itu kemungkinan lu servis lu bakal lebih
susah kali ya. Jadi kesimpulan gue ya tergantung teman-teman sih sebenarnya. Tinggal mampu gitu ya. Iya, kalau teman-teman suka sama klasik ya kan, ya udah pakai aja Vespa. Suka klasik, suka ya ini sebenarnya sih bisa dimodif-modif sporty juga. Cuma ya tergantung teman-teman lah, teman-teman yang bisa menilai kebutuhan teman-teman gimana. Oke, cukup segitu aja kali ya. Konten nggak ada konten. Konten nggak ada konten ini. Jadi ya review dikit aja selama pemakaian gua. Itu sih paling. Nanti next paling gua ini sih apa? Ngasih tahu teman-teman servis pertama selama pemakaian. Jangan lupa kalau butuh Vespa komen aja. Ya, butuh Vespa apa komennya ke gue. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like, subscribe. Ya. Jangan lupa ya, bantu terus yang belum follow, yang belum subscribe. Thank you guys.